Ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, mari kita semua bangkit berdiri bersama untuk menghormati kebenaran surah firman Tuhan sore hari ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, biarlah rohmu berbincang-bincang kepada kami sore hari ini Tuhan. Bahwa kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk mendengar suara kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu ini ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu ini Tuhan. Setiap kesalahan Tuhan ampuni dan layakkanlah hamba-Mu sore hari ini. Untuk menjadi penyambung lidah-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Untuk jemaat yang Engkau kasihi tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selalu duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya ingin beri tema mengenai privilege, hak istimewa. Privilege, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, punya privilege apa dalam kehidupan ini? Dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan dengan privilege yang Tuhan berikan kepada kita? Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca di medsos mengenai cuitan seseorang yang mengupas mengenai kesuksesan seseorang itu adalah usaha plus privilege. Usaha dan ada hak istimewa sehingga orang tersebut bisa menjadi sukses. Nah, di dalam cuitannya itu dia menuliskan dan dia memaparkan foto Bang Nadiem Makarim. Siapa yang tidak kenal Bang Nadiem Makarim ini? Seorang yang muda, bisnis Gojeknya sukses, berhasil dan diangkat jadi menteri. Nah, lalu banyak kan orang-orang yang mulai bersuara, jangan menyerah. Contoh nih, Bang Nadiem nih, di usia muda sudah sukses, berhasil. Yang dia kerjakan sukses begitu. Lalu orang yang mencuit ini ya, yang di Twitter ini mengatakan, ya kita lihat dong usahanya Bang Nadiem ini gitu ya. Usaha dan privilege. Lihat dulu latar belakangnya Bang Nadiem ini. Dia itu anaknya seorang pengacara yang hebat, lulusan Harvard. Dari sononya, dari keluarganya memang aslinya dia adalah orang yang kaya, orang yang mampu. Sehingga ketika dia mau berusaha plus punya sebuah privilege yaitu keluarga yang mampu, keluarga yang kaya, pemikiran yang pandai, nah sukseslah dia akhirnya. Nah, mulai bercerita. Bagaimana ini? Papanya saja sudah seorang yang sukses. Bang Hotman itu loh. Hotman Paris Hutapea itu loh, pernah jadi karyawan papanya.
Dan anaknya juga lulusan Harvard yang sekolah kampus terkenal. Jadi kalau si Bang Nadim ini bisa sukses sampai saat ini, ya karena dia sudah punya privilege. Sudah punya hak istimewa di samping usaha yang dia lakukan. Yaitu background keluarga yang mampu dan kaya. Lalu si akun ini yang nge-tweet itu, yang men-tweet itu ya. Jadi kalau seumpama Bang Nadim itu jatuh, gagal dalam bisnisnya, dia masih bisa jatuh di langit yang ke-6. Jatuh gagal bisnis, belum sampai ke bumi, masih ke langit yang ke-6. Nanti gagal lagi, masih jatuh lagi di langit yang ke-5. Jadi nggak jatuh-jatuh banget begitu istilahnya. Dia menuliskan begitu ya. Aku gagal bisnis jatuh langsung ke tanah. Bang Nadim masih langit ke-6, masih langit ke-5. Aku langsung ke tanah. Kalau Bang Nadim jatuh lagi, masih di langit yang ke-4. Aku jatuh kuburan. Selesai sudah begitu. Karena bagi si orang ini mengatakan kalau orang mau sukses itu perlu privilege, perlu hak istimewa. Katanya begitu saudara. Lalu ada sebuah ilustrasi. Seorang profesor mengajar di sebuah kelas begini ya. Mengajar sebuah kelas, mahasiswanya banyak. Lalu si profesor ini minta sama mahasiswanya yang paling belakang. Tolong dong ambilkan itu keranjang sampah. Taruh di depan sini. Lalu profesor itu minta begitu. Lalu mahasiswanya segera bangkit berdiri. Membawa keranjang itu ditaruh di depan kelas. Oke. Sekarang ini ibaratnya Bapak Ibu Saudara adalah mahasiswa-mahasiswa ya. Baik para mahasiswa semuanya yang di atas yang di bawah. Sekarang coba saudara ambil kertas. Dan kalian putar-putar digulung jadi sebuah bola kertas. Lalu para mahasiswa itu mulai mencari kertas. Lalu mulai diremat-remat begitu ya. Sampai jadi bola begitu ya. Lalu begitu semuanya sudah. Profesornya ngomong, oke sekarang silahkan semua masukkan bola itu ke keranjang sampah di depan. Kira-kira yang paling gampang memasukkan bola kertas itu ke keranjang, mahasiswa yang duduk di bagian mana? Mana? Depan. Wah benar saudara. Yang depan-depan ini mulai buang bola kertasnya. Plung masuk. Plung masuk. Semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Yang belakang protes. Apalagi yang atas. Prof, ini enggak mungkin Prof. Ini mustahil, ini enggak adil Prof. Bagaimana bisa profesor menyuruh kami menyuruh kami untuk memasukkan bola ke keranjang yang jelas-jelas jauh dari kami. Kalau yang depan-depan mah enak. Dekat dengan keranjangnya. Tinggal masukkan plung. Lah kami ini yang di belakang, yang di atas harus ngukur dulu Ini daya lambungnya seberapa, derajatnya seberapa. Kira-kira dengan energi tenaga untuk melontarkan ini butuh berapa newton begitu ya. Sampai bisa masuk ke keranjang. Ini tidak adil Prof. Lalu profesornya menjelaskan. Inilah yang dinamakan dengan privilege, hak istimewa. Dunia melihat hak istimewa merupakan sebuah kemudahan-kemudahan yang gampang untuk dilakukan. Demikian juga dengan profesor ini mengatakan inilah privilege, inilah hak istimewa. Yang depan mengapa mereka lebih mudah untuk memasukkan bola kertas itu ke keranjang? Ya ini karena hak istimewanya yang duduk di depan ini loh. Lah kok ndelalah duduknya di depan, kok enggak di belakang? Yang di belakang, ya itu masalahnya kenapa kamu ada di belakang. Sehingga kamu kesulitan untuk melemparkan bola kertasmu masuk ke keranjang. Seringkali dunia melihat kesempatan atau privilege hak istimewa itu sedemikian rupa. Sehingga mulai berkata, udah deh gak usah sukses-sukses, ngaca dong, lu tuh siapa? Udah gak usah mikir yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk deh. Udahlah, terimalah dirimu ini seperti apa adanya lah.
Udah nggak usah mulu-mulu jadi tinggi, jadi bisnismen, jadi manajer, jadi punya pabrik. Udahlah, kamu nggak punya privilege. Kamu bisa usaha oke, tapi kalau kamu nggak punya privilege percuma. Itu dunia mengatakan demikian. Kacamata dunia memandang sukses seperti itu. Usaha dan privilege. Usaha dan hak istimewa. Lihat dulu dong latar belakang keluarganya. Lihat dulu dong latar belakang kekayaan ekonominya. Lihat dulu latar belakang modalnya. Kamu mau usaha, lu punya modal enggak? Sering kali dunia melihat kesuksesan seseorang itu berdasarkan antara usaha dan privilege. Dan ini akan membuat orang akhirnya ya sudahlah. Begini saja sudah cukup. Tidak ada usaha untuk meningkatkan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, sore hari ini, mengapa saya mengajak saudara untuk melihat dalam Yohanes 15 ayat 16 ini. Tahukah saudara bahwa engkau dan aku sudah mendapatkan privilege, hak istimewa dari Tuhan. Yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan hanya jatuh kepada orang-orang pilihan. Saudara dan saya sudah ditentukan Tuhan. Diberi hak istimewa Tuhan. Untuk berhasil. Bisa untuk menghasilkan sesuatu. Jadi privilege yang terbesar, saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah privilege terbesar, hak istimewa terbesar yang engkau dan aku miliki adalah engkau dan aku dipilih Tuhan untuk berbuah. Jadi nggak ada alasan aku nggak berhasil karena aku nggak punya background keluarga yang kaya. Aku nggak berhasil karena aku nggak punya background keluarga pendeta yang berhasil. No. Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi berhasil. Inilah hak istimewa yang engkau dan aku miliki. Coba saudara perhatikan ayat 16 ini saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapa yang memilih saudara dan saya? Yesus. Tuhan. Allah semesta alam. Yang turun ke dunia. Dia yang memilih engkau dan aku. Kalau saudara dan saya sudah sadar dengan situasi seperti ini. Sadar akan hal ini. Oh ternyata aku ini dipilih Tuhan loh. Harusnya engkau dan aku bangga dengan privilege ini saudara. Harusnya engkau dan aku bangga, bersyukur, punya hak istimewa yang tidak semua orang dapatkan. Yaitu apa? Pemilihan Tuhan. Nah, kalau sore hari ini, saudara mulai terbuka. Saudara mulai terbuka wawasan, pikiran, hati, mulai idenya mulai muncul. Oh, gitu ya. Ternyata aku ini menjadi apa? Yang dipilih Tuhan secara langsung. Untuk jadi guru. Untuk jadi pendeta. Untuk menjadi apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Ternyata engkau dan aku sudah dipilih Tuhan. Gak main-main saudara. Luar biasa. Ketika Yesus mengatakan bukan kamu yang milih aku. Tapi aku yang milih kamu. Ini adalah privilege hak istimewa yang kita miliki. Nah, celakanya adalah kalau seumpama kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik privilege itu. Yang celaka adalah kalau saudara dan saya tidak bisa memanfaatkan hak istimewa yang sudah kita miliki ini dengan baik. Yang ada ketika kita menyalahgunakan privilege itu, ketika kita menyalahgunakan hak istimewa itu, yang ada hanya akan mendatangkan celaka, mendatangkan malapetaka. Kalau kita tidak benar-benar menjaga privilege ini, hak istimewa ini. Saudara-saudara ingat cerita kisah mengenai Musa dan Harun.
Ya. Musa dan Harun, kakak beradik ini, mengapa dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah ini loh jadi pertanyaan. Mengapa mereka dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Dan inilah yang dinamakan privilege, hak istimewa. Tuhan memberikan hak istimewa, Tuhan memberikan privilege, yaitu pemilihannya terhadap Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Satu ketika si Musa harus pergi ke gunung bersama Yosua untuk berbincang-bincang dengan Tuhan. Harun, kakaknya, punya hak istimewa enggak? Punya. Harun kakaknya punya privilege. Menjadi wakilnya Musa. Nah, ketika Musa mau ke gunung, dia ngomong sama kakaknya, Koko, tolong ya Ko, aku mau nitip bangsa Israel ini bentar ya Ko ya. Aku dipanggil Tuhan untuk naik ke gunung Ko. Nitip ini bangsa Israel. Tolong dijaga dengan baik Ko. Pokoknya kamu harus menjaga supaya bangsa ini tetap kudus. Aku tak pergi sama Yosua, naik ke gunung sebentar. Nah, si Harun kakaknya, ya sah, pergi sah. Jangan khawatir, aku jaga deh bangsa Israel ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Harun menyalahgunakan privilege-nya, saat bangsa Israel ini menggerutu kepada Harun, Pak Harun, ini Musa nggak balik-balik Pak Harun. Jangan-jangan lupa jalan pulang lagi Pak Harun. Tolong dong, kita buat Allah lain lah. Itu kan Allahnya Pak Musa itu kan nggak kelihatan. Kita cari buat Allah yang kelihatan. Seperti bangsa Mesir itu loh. Harun kalau dia menyadari privilege-nya, hak istimewanya sebagai pemimpin bangsa Israel, seharusnya dia akan menahan, melawan. Jangan gitu, bok ngono. Jangan gitulah. Bukan itu yang Tuhan mau. Enggak, Pak Harun, pokoknya kita harus ini buat lembu emas. Mungkin ya. Mungkin di dalam hati Harun, iya ya, adikku enggak pulang-pulang. Dan aku ini kan kakaknya ya. Harusnya aku bisa jadi pemimpinnya loh. Walaupun dia punya hak istimewa memimpin bangsa Israel juga, menjadi wakilnya Musa, bisa saja Harun melakukan, iya ya, jangan-jangan ini adalah jawaban Tuhan. Tuhan mau aku jadi pemimpin yang sejati. Inilah saatnya, mungkin ini waktunya Tuhan. Sehingga oke deh, sekarang kumpulin semua itu emas-emasan, perhiasan yang nempel di telinga, di hidung, di mana saja. Kumpulin semua, kita buat lembu emas. Di sini kita melihat bagaimana Harun menyalahgunakan hak istimewanya untuk membawa bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel. Malah justru menjerumuskan bangsa Israel. Apa akibatnya? Di dalam kisah itu dituliskan bahwa ada 3.000 kira-kira bangsa Israel yang binasa. Setelah Musa turun dengan kemarahannya, lalu terjadilah pertengkaran dan 3.000 orang Israel binasa. 3.000 orang Israel binasa. Gara-gara apa? Gara-gara seseorang yang menyalahgunakan hak istimewanya. Gara-gara seseorang yang menyalahkan privilege-nya. Yang seharusnya digunakan dengan baik, dengan benar, memimpin bangsa Israel di jalan yang benar, malah menuntun ke jalan yang salah. Akhirnya 3.000 orang binasa. Nah, kita melihat Petrus. Siapa Petrus? Dia memiliki privilege, hak istimewa yang luar biasa. Dipilih Yesus secara langsung untuk menjadi muridnya, untuk menjadi rasulnya. Dan kita bisa melihat di dalam perjalanan Rasul Petrus, dia bisa memanfaatkan, menggunakan privilege-nya dengan baik. Dekat dengan Yesus, ya kan?
makan bareng Yesus, tidur bareng Yesus, setiap hari mendengarkan pengajaran Yesus. Setiap hari mungkin Rasul Petrus ini juga belajar homiletik dari Yesus, saudara. Petrus ini memperhatikan bagaimana cara Yesus berkhotbah. Gimana ya, Yesus kok bisa berkhotbah begitu dengan penuh kuasa. Sudah dapat hak istimewa dekat dengan Yesus, dapat hak istimewa melihat bagaimana dia berkhotbah, bagaimana Yesus berkhotbah, mendapatkan hak istimewa, mendapatkan pengajaran langsung dari Yesus, dan secara tidak langsung Petrus belajar homiletik di situ. Wow. Dan dia bisa menggunakan privilege-nya, hak istimewa luar biasa. Apa hasilnya? Di Kisah Para Rasul dituliskan, sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang selamat. 3.000 orang terima Yesus. Harun sekali khotbah 3.000 orang binasa. Petrus sekali khotbah 3.000 orang selamat. Cara menggunakan privilege-nya yang menentukan. Kalau Petrus bisa menjaga privilege-nya, bisa menjaga hak istimewanya dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan banyak jiwa. Demikian juga saudara dan saya yang sudah menerima privilege dan hak istimewa dari Tuhan. Yesus sendiri yang memilih saudara dan saya. Ayat yang ke-16 diteruskan situ bahwa, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Yesus tidak hanya sekedar memilih. Penetapan Allah kepada orang pilihannya, itu pun adalah privilege. Hak istimewa. Hak istimewa yang saudara miliki dan saya adalah saudara dan saya ditetapkan Tuhan. Aku telah menetapkan kamu supaya apa? Pergi dan menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, tidak ada kata minder di dalam Tuhan, saudara. Di hadapan Tuhan kita sama. Kita sama-sama orang yang mendapatkan privilege dari Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang sama-sama mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Siapakah kita ini? Manusia yang layak binasa, manusia yang seringkali mengecewakan Tuhan, manusia yang seringkali melakukan banyak pelanggaran, tapi Tuhan masih mau memilih saudara dan saya. Inilah istimewa yang kita miliki, saudara. Oleh sebab itu, mari kita bisa memanfaatkan privilege, hak istimewa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kata di sini mengatakan bahwa aku menetapkan kamu. Kata menetapkan ini juga bisa dikatakan mentahbiskan kamu. Sudah ditahbiskan kamu, sudah menetapkan kamu dengan cara dengan kata lain sudah mentakdirkan kamu untuk pergi dan berbuah. Orang Kristen, orang yang percaya Yesus sebagai juru selamatnya, pengikut Kristus, dimanapun ia pergi, dimanapun ia berada, akan selalu menghasilkan buah. Di dalam banyak terjemahan, di dalam banyak terjemahan, sebagian besar terjemahan umum menerjemahkan kata buah ini bukan sekedar buah saja begitu. Enggak jelas ini buahnya matang apa mentah begitu ya. Manis apa pahit begitu ya. Di dalam King James Version dan beberapa Alkitab menjelaskan bahwa di sini Yesus mengatakan bahwa kamu pergi dan menghasilkan buah yang manis. Buah yang bermanfaat. Buah yang betul-betul bisa menjadi berkat. Sehingga seharusnya saudara dan saya dimanapun kita ditempatkan, kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang sekitar kita. Nah pertanyaannya sore hari ini adalah, kita ini sudah belum menggunakan privilege Tuhan dengan sebaik-baiknya?
Atau kita sedang mencoba melenceng menggunakan hak istimewa dari Tuhan ini seperti Harun. Mari kita belajar. Dan kalau firman Tuhan katakan pergi dan berbuah, berarti di situ ada satu usaha dan aktivasi aktif. Tidak cuma usaha-usaha, tapi lebih aktif lagi. Sesuatu yang aktif, sesuatu yang perlu diusahakan untuk menghasilkan buah. Dan Yesus mengatakan, buah yang engkau hasilkan itu naik turun. Kadang berbuah, kadang enggak. Ya kalau pas buah mau buah lah. Kalau enggak ya enggak gitu. Saudara bisa baca di dalam selanjutnya, di dalam kalimat ayat 16 itu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dengan kata lain terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Mendatangkan manis, mendatangkan manfaat. Sehingga setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dimanapun engkau berada, seharusnya engkau dan aku yang sudah memiliki privilege, memiliki hak istimewa dari Tuhan, seharusnya hidup kita, hidup saudara dan saya, itu harusnya bermanfaat. Sangat menyedihkan kalau seumpama ada orang Kristen yang hidupnya belum bermanfaat, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi gereja Tuhan, atau bagi dunia ini. Kalau hidup saudara dan saya sudah bermanfaat, teruskan itu, dan firman Tuhan katakan tetap. Kemanapun kita pergi, kita menghasilkan buah yang manis, buah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk gereja Tuhan, untuk dunia ini. Dan dari situlah kita boleh menghasilkan pengikut-pengikut Kristus yang baru. Pengikut-pengikut Kristus yang baru. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak punya hak istimewa dari Tuhan, tidak ada. Tidak ada orang gereja pengikut Kristus yang tidak memiliki privilege dari Tuhan. Tidak ada. Engkau dan aku semuanya punya hak istimewa dari Tuhan. Kalau Tuhan posisikan engkau sebagai orang tua, itu adalah privilege saudara dari Tuhan. Hak istimewa saudara untuk mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai Kristiani kepada anak-anakmu. Kalau ada di antara saudara yang menjadi guru, jadi dosen, itu juga privilege dari Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan, dipilih Tuhan untuk jadi guru, untuk jadi dosen. Supaya apa? Mengajarkan kebenaran, nilai-nilai Kristiani dimanapun kau berada. Apalagi ada satu privilege yang terbesar yang saudara miliki di dalam hidup kita sekalian. Saudara dan saya punya satu privilege yang lebih besar lagi. Hak istimewa yang lebih besar lagi. Yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu di dalam pasal 15 ini ditutup dengan bagaimana Yesus mengatakan janji penghibur yang akan datang. Yang akan bersaksi tentang Kristus. Tetapi engkau dan aku juga diminta untuk bersaksi tentang Kristus. Dan Roh Kudus ada dalam dirimu dan diriku. Ada dalam diri kita masing-masing. Bukankah ini hak istimewa yang kita punya dari Tuhan? Tidak semua orang loh. Tidak semua orang. Tidak semua orang dipilih Tuhan untuk punya Roh Kudus dalam dirinya. Hanya orang-orang yang dipilih khusus yang berhak memiliki Roh Kudus. Saudara dan saya termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu, jangan salah gunakan hak istimewa, privilege yang saudara miliki. Jangan sia-siakan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita.
malam hari ini, saudara dan saya juga memegang tubuh dan darah Tuhan. Sadarkah engkau bahwa ini pun juga privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Hak istimewa, tidak sembarang orang bisa memegang tubuh dan darah Tuhan. Tidak semua orang bisa meminum dan memakan tubuh dan darah Tuhan. Ini hak istimewa yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu dalam mimbar malam sore hari ini, saya mengajak kita semuanya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya privilege, hak istimewa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita siapkan perjamuan kudus malam hari ini. Amin. Mari kita persiapkan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita gunakan sebaik-baiknya hak istimewa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak semua orang diberikan privilege oleh Tuhan untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sukses. Usaha dan privilege, oke. Tapi privilege yang paling besar adalah penetapan Tuhan, pemilihan Allah kepada kita semua. Yang dipilih, yang ditetapkan untuk berhasil dan berbuah hidup yang bermanfaat untuk dunia ini. Terima kasih. Syukur, ucapkan syukur, terima kasih Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mentakdirkan kami untuk pergi dan berbuah, menjadi berkat, hidup bermanfaat dan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga mampu membawa banyak jiwa untuk kami menangkan dan persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu.